Ya. Soalnya kan kayak pada beli mangkat, pada ngunjung wayang kurang, wayang ngecor wayang kayak. Tapi anaba nasi ngapal boleh saya terong ayat ya wis kapor apal kok minggu Arab ingat mana kok A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu kanat saraba inna jahannama wa suyyiratil ulangi lagi wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Sadaqallahul azim. Apa berapa ayat? Nah. Nih, buka aku. Gori. Enggak, maksudnya sampai ayat berapa gitu? 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 13. Ya. Yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا والجبال Waja'alna siraja وجعلنا السراج وهاجا. terus
Pirang ayat kuno. Ang Rudi, nyetor. Oh, gampang, subhanallah. Buka surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat ayat 25. Sudah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا dan basyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, mereka mengamalkan as-salihat, amal-amal salih, amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan. Salih itu artinya orang yang beramal kebaikan. Muhammad saleh, Muhammad yang beramal kebaik, tangganya yang di depan tuh saleh. Ya, subhanallah. Saleh, kalau saleh tuh orang yang senantiasa beramal kebaikan. Kalau saleh kebalikannya, durhaka, hati-hati memberi nama, jangan pakai saleh, tapi saleh. Saleh kebalikannya, ya. Wa amilu, mereka senantiasa beramal as-salihat, kebaikan-kebaikan. Apa kabar gembiranya? Annalahum, maka sesungguhnya bagi mereka jannat, surga, ya. Jama' daripada jannah, surga. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Iman doang nggak beramal soleh, nggak dapat kabar gembira ini. Sebaliknya beramal soleh tapi nggak beriman, nggak pula dapat kabar gembira ini. Maka antara iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Hatinya beriman dengan sepenuh jiwa raga kepada Allah, diaplikasikan dengan amal soleh. Maka amal soleh itu menjaga hati agar terus beriman. Dan sebaliknya amal soleh akan bernilai berharga kalau dalam hatinya ada iman. Artinya apa? Amal soleh itu diniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu bi khalisan wabtughiya bihi wajhu. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali amal tersebut dibarengi dengan rasa mengharap keridhaan
Allah. Hati-hati dalam beramal. Hati-hati apanya? Qalbunnya. Ya. Maka antara iman dan amal soleh itu enggak boleh dipisahkan. Ya. Kabar gembiranya apa? Mereka akan diberikan kabar gembira berupa syurga. Tajri, yang mana mengalir min tahtiha, dari syurga itu. Di bawah syurga itu mengalir al-anhar, sungai-sungai. Bukan hanya satu sungai, tapi anhar, jamak dari kata nahrun. Artinya ada sungai-sungai. Dalam syurga itu gambarannya itu ada sungai-sungai. Ada sungai susu, ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai sirup, subhanallah. Ma tashtahi anfusakum, di surga itu akan memberikan apa yang kalian syahwatkan, apa yang kalian inginkan ada di surga. Semuanya. Ketika sungai itu jauh, maka sungai itu karena kalian ingin mendekat dengan sendirinya, belok. Teknologi jauh lebih canggih daripada ada yang di dunia ini, yaitu surga. Adakah PS di surga? Di dunia kalian main PS, Kang, di surga pengen main PS. PS-nya lebih dahsyat, lebih nikmat lagi ketimbang ada di dunia. Tidak usah khawatir, ma tashtahi anfusakum. Surga itu. Ada motor, modifannya lebih hebat lagi, subhanallah. Enggak usah khawatir yang suka bongkar-bongkar motor, ya rapi ya. Di surga itu motornya lebih dahsyat lagi. Allah, ya, surga. Ya. Ada rokok? Allah, ada nggak di surga rokok? Nah, tapi nggak ada apinya. Kalau pengen rokok di surga, nyemplung ke neraka ambil api. Subhanallah. Ada sungai terbuat dari arak. Ya, yang waktu di dunia suka minum minuman arak, tapi dia menahan hawa nafsunya karena taat pada Allah. Nanti di surga ada sungai yang mengalir dalamnya arak. Terserah kamu mau minum berapa kali. Dibebaskan untuk kamu semua. Allah. Ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Jangan menganggap dunia ini sebagai surga kita, enggak, tapi penjara. Apa maksudnya? Ketika kita hidup di dunia, banyak larangan, banyak aturan yang Allah buat kita. Ketika kita minum, bukan hanya sekedar minum, tapi diperhatikan air apa yang kita minum. Dapat dari mana air tersebut? Subhanallah. Maka di situ ada aturan dalam meminum. Ketika kita makan, maka enggak boleh sembarang makan. Kata Allah, ini haram, ini enggak boleh. Ketika kita hidup di dunia, menghadapi pekerjaan, maka di situ ada aturan Allah. Pekerjaan kita enggak boleh gini, pekerjaan kita enggak boleh gini, sekolah kita enggak boleh gini, belajar kita enggak boleh gini. Maka laksana hidup di penjara. Itulah hidupnya orang mukmin ketika ada di dunia. Orang kafir, orang enggak beriman pada Allah, mereka bebas. Karena mereka enggak ada aturan. Apalagi yang enggak punya hati. Segala macam cara dihalalkan demi kepentingan mereka. Na'udzubillah. Maka bersabar sebentar saja di dunia ini untuk mendapatkan surga min tahtihal anhar, yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Kullama setiap. Kembali lagi ke ayatnya, kullama setiap kali ruziqu, mereka diberikan rizki. Para ahli surga ini diberikan rizki. Minha, di dalam surga itu. Min thamarat, dari buah-buahan. Maka penduduk surga, ada kalanya Allah berikan rizki buah-buahan di dalam surga itu. Rizqan, suatu rizki. Qalu, maka penduduk surga itu akan berkata, hadza, ini, alladzi rusikna, yang Allah karuniakan kepada kami, min qabl, sebelum ini.
Wa utubihi mutasyabiha, bentuknya itu agak-agak mirip. Maka menurut para alim ulama, nanti ahli surga itu akan makan buah-buahan yang mana buah-buahan itu bentuknya agak mirip sebagaimana buah-buahan yang ada di dunia. Ada al-maus, pisang. Pisang itu buah surga. Ada tufahah, apel. Ada delima, zanzabila. Allah. Maka ketika mereka masuk surga, diberikan buah-buahan oleh Allah yang bentuknya memang mirip seperti waktu ada yang di dunia. Mereka bilang, ya Allah ini kok kayaknya sama dulu pernah kita makan di dunia. Ya. Setelah dimakan, kata para alim ulama, apanya yang beda? Rasanya yang beda. Waktu kita makan buah di dunia, 1 kali gigitan kita terasa enak. 2 kali gigitan agak enak. 3 kali gigitan enak. Nah, di surga 1 kali gigitan enak, 2 kali gigitan enak banget, 3 kali gigitan dahsyat. Bahkan suatu ketika dikisahkan penduduk surga itu makan buah-buahan, ya, dirinya itu nggak sadar kalau dirinya sudah makan selama 300 tahun. Karena saking nikmatnya. Kemudian ditegur oleh malaikat, wahai ahli surga, kamu di surga mau makan aja? Emang kenapa? Kamu itu udah 300 tahun makan. Coba lihat itu bidadari, ada nikmat yang lainnya, nikmati. Subhanallah. Gak sadar makan selama 300 tahun. Ya. Pengen kayak gitu. Sabar. Sabar dalam taat. Hidup penuh perjuangan. Maka nanti akan kasih surga yang seperti ini. Subhanallah, gak sadar. Ya. Disadarkan oleh malaikat, kamu itu udah 300 tahun. Masuk surga buat makan aja. Itu lihat nikmat yang selanjutnya. Subhanallah. Ada bangun-bangunan yang begitu menjulang, megah dan tinggi. Ada bidadari yang rasanya perawan terus. Subhanallah. Ya. Allah Akbar. Dahsyat sekali. Ada apa saja yang kalian pengen semuanya ada. Motor-motoran surga, mobil-mobilan surga, kendaraan, Allah, semuanya ada. Pakaian, Allah, ya. Ketika kalian masuk ke rumah kalian, maka akan terdapat 70 kamar di dalam rumah atau istana kalian di surga. Setiap kamar itu ketika dibuka ada 70 lemari. Setiap lemari itu dibuka ada 70 pakaian yang kalau seandainya pakaian itu pernik-perniknya jatuh ke bumi, maka itu lebih berharga daripada bumi dan seisinya. Pernik-perniknya satu doang. Subhanallah. Nikmat sekali. Surga. Di dalam surga itu kalian punya istana yang kalau seandainya kalian mengelilingi dari depan kemudian ke belakang kembali ke depan lagi 500 tahun. Subhanallah. Di dalam surga itu, dalam istana yang kalian diami itu minimal ada 70 bidadari. Setiap bidadari itu kecantikannya lebih cantik daripada Hawa yang ada di dunia ini. Tidak ada apa-apanya. Kecuali satu bidadari yang menemani kalian waktu hidup di dunia. Istri kalian. Itu lebih cantik daripada bidadari yang lainnya. Allah. Subhanallah. Di dalam surga ada telaga Kautsar yang dijanjikan oleh Rasulullah. Inna a'tainal Kautsar. Yang kalau seandainya kalian minum seteguk saja, selama-lamanya kalian tidak akan haus. Itu telaga Kautsar. Allah. Itu di antara gambaran-gambaran surga. Allah gambarkan ya dengan aliran sungai. Subhanallah. Maka ketika kalian di surga itu kalian akan flashback. Satu ketika akan flashback kehidupan kalian yang waktu ada di dunia. Ya Allah, saya tuh di dunia waktu itu begini. Sambil ngobrol, reunian. Kalau seandainya surganya sama ya. Kalau seandainya surganya Angdi di Firdaus, kalian di bawahnya ya. Seminggu sekali cuma ketemunya.
nanti hari Jumat. Kumpul. Allah. Nikmat sekali, ya. Allah. Itulah surga yang Allah janjikan kepada kita. Walahum, bagi mereka, fiha, di dalam surga itu, azwaj, istri-istri atau bidadari, mutahhara, yang suci terus, enggak pernah kotor. Suci, senantiasa tersenyum, enggak pernah membuat kesal kita. Wahum fiha, mereka di dalam surga itu khalidun, kekal selamanya. Subhanallah. Betapa kehidupan dunia ini sebentar sekali, ya. Jangan sia-siakan hidup yang sebentar ini. Yang miskin waktu ada di dunia itu cuma topeng saja, cuma peran saja. Gak usah terlalu bersedih, gak usah terlalu kecewa. Yang kaya jangan terlalu sombong dan bangga, itu hanya topeng, itu hanya peran saja, ya. Sebentar hidup kita. Hidup yang sesungguhnya nanti setelah kita meninggal, ya, meninggalkan dunia ini tempatnya, kemudian masuk ke alam akhirat. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Itu kata Ustadz dari Sulaiman. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Subhanallah. Yang kaya mati, yang miskin mati, rakyat, pemimpin, kalian, Ang Didi, mati. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada pertanyaan? Bagaimana caranya agar kita lebih yakin dengan janji? Masa kita nggak yakin dengan janji Allah? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janji. Maka janji yang pasti akan dipenuhi adalah janji Allah. Tapi kenapa kok kadang-kadang kita nggak yakin dengan Allah? Karena kadang-kadang iman kita tuh turun. Maka untuk mengusahakan supaya janji itu berasa yakin dalam hati kita, jaga iman kita supaya naik terus ke atas. Bagaimana cara menjaga iman kita supaya naik ke atas? Pertama, sering-seringlah duduk dengan orang-orang yang beriman. Kedua, sering-seringlah berbicara tentang iman, tentang kebesaran Allah. Ketiga, berdoa kepada Allah supaya Allah mengistiqomahkan kita dalam iman. Iman yang paling kecil itu akan dibalas oleh Allah minimal besarnya antara dunia dan seisinya. Iman yang paling kecil. Maka untuk meyakinkan dalam hati Allah itu tidak akan mengingkari janji, mengusahakan iman agar senantiasa istiqomah naik. Ya. Ada lagi? Allah a'lam bishawab. Fikih, masalah fikih, barangkali ada yang bertanya. Besok kajian, ya, kajian Al-Quran. Kayak biasa, awalnya kalian dulu baca satu-satu. Yang mampu saja baca di speaker. Kenapa di sini disebutnya sungai? Kenapa nggak laut? Menurut para alim ulama, ya, sungai itu merupakan dampak daripada air yang mengalir. Air mengalir maka akan membentuk sungai. Air mengalir membentuk sungai. Itu filosofi yang indah atau tamthil yang indah. Maka surga itu digambarkan dengan sungai. Kenapa sungai? Karena air itu mengalir,
kemudian karena sebab air itu mengalir, maka sebab air itu memberikan kehidupan yang begitu banyak manfaatnya. Maka itu diantara sebab kenapa Allah mentampilkan sungai. Karena menurut para alim ulama demikian. Karena sungai itu merupakan salah satu sebab air itu mengalir. Sedangkan air itu merupakan sebab tanda kehidupan. Maka di surga itu laksana air yang mengalir tidak ada ujungnya. Yang mana hidupnya akan terus menerus. Tidak akan berhenti. Atau istilahnya abadan abada. Ya. Allah alam bisawab. Itu salah satu tamthil ya. Yang dijelaskan oleh para alim ulama dalam tafsir Jalalain. Lagi? Kalau kita sholat kan datang terakhir, imam pertama kan udah salam, belum salam lagi tahiyat. Terus kita maksudnya 2 orang kan, kata yang satunya udah kita bikin jamaah lagi. Imam satu kan belum selesai tahiyat. Kalau tahiyatnya masih lama waktunya, maka lebih baik kalian mengikuti imam rawatib, imam yang telah ditentukan sholat 5 waktu di masjid. Tapi kalau tahiyatnya itu kalian perkirakan sebentar lagi, kemudian kalau kalian masuk timbul keraguan-raguan, maka kalian silahkan membuat jamaah yang baru. Itu. Ya Allah alam bisawab. Intinya hukum secara fikih boleh-boleh saja kalian pilih. Tapi nanti prakteknya tadi lihat kira-kirakan. Karena khawatir kalau imamnya tahiyatnya sudah lama kalian masuk, kalian belum duduk, imam sudah salam. Akhirnya timbul keraguan. Maka silahkan tadi 2 kondisi tadi. Allah a'lam bishawab. Ya? Terus kalau duduk imamnya udah salam, kita dapat jamaah. Kita dapat jamaah tapi nggak dapat rokaat. Kita dapat jamaah nggak dapat rokaat. Maka kita berdiri itu rokaat awal. Paham? Ada lagi yang masih bingung? Ruku. Ya. Kalau kita masbuk, kemudian kita sampai dengan rukuknya imam belum berdiri dari ruku, maka kita dapat 1 rakaat. Ya. Ada lagi? Simple saja. Nang apa? Dalan. Iya. Man tarakal Jum'at, barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut tanpa adanya uzur faqad kafar, maka sungguh telah kafir. Dengan catatan tidak ada uzur. Kalau karena uzur, misalnya tertidur, nggak ada yang bangunin, itu uzur. Orang yang tertidur, maka tidak terkenai hukum, tidak mukallaf. Maka kalau dia bangun, dia sholat masa sholat Jumat sendirian? Sholat zuhur. Kalau kita lagi safar, ya, dalam berpergian jauh, maka nggak wajib sholat Jumat. Silakan sholat zuhur. Kalaupun kalian mau sholat Jumat, nggak apa-apa. Ada 2 perbedaan pendapat ulama. Menurut mazhab Imam Syafi'i, maka Allah itu lebih menyukai tatkala kalian menerima rukhsah. Artinya kalau kalian dalam perjalanan jauh, maka sebagian ulama berpendapat Allah lebih menyukai kalian sholat zuhur. Tapi nggak apa-apa. Ini ada 2 ikhtilaf. Kalian sholat Jumat pun nggak apa-apa, nggak masalah. Gimana nih? Kalau kita lagi kerja itu berhentinya jam 11, bukan alasan. Ya. Itu beda lagi ya. Makanya perkirakan, ya hari ini hari Jumat. Ya, hari Jumat. Kalau kerja di hari Jumat itu dikira-kirakan. Ya.
jam 10 kah sudah selesai, ya, apalagi kerjanya nggak ada mandornya. Tapi insya Allah kalau di Indonesia ini meskipun kerja hari Jumat, kerja tukang, jam 11 selesai. Ya. Menurut Ang Didi bukan uzur, ya, bukan uzur. Tapi kalian juga enggak lantas sholat Jumat, sholat zuhur, ya. Kalau seandainya kalian dalam keadaan demikian, lupa hari ini hari Jumat, tiba-tiba kalian ada di alas, ya, yang jauh dari pemukiman, itu termasuk uzur. Silakan sholat itu zuhur. Ya, jangan disengaja, jangan lantas jam 10 kalian pergi ke alas sengaja. Ini bukan uzur, ini sengaja. Ya. Ada lagi? Qobliyat az-zuhur. Ya. Tapi langsung aja lah sholat zuhur. Kalau pengen sholat sunnah, silakan sholat sunnah mutlakah, sholat sunnah ba'diyah qobliyah. Ba'diyah qobliyah tergantung kalian mau sholat apa. Kalau sholat Jumat berarti qobliyah Jumat. Ya. Kalau ba'diyah setelah Jumat berarti ba'diyah Jumat. Ya. Kalau kalian mau sholat zuhur berarti qobliyah jangan qobliyah Jumat. Ya. Lagi? Kayak suara Hadi kan ya? Udah isa nih karena habis. Rapi, pada takon, hukumnya memakai knalpot racing, Kang, gimana? Yang lagi seneng motor-motoran nih, ya, harus tahu hukumnya, jangan asal gaya aja, ya. Kalian pakai knalpot racing tuh enak nggak? Enak. Kalian yang naik, orang yang dengerin gimana? Terganggu. Maka karena sebab mengganggu, maka hukumnya sebagaimana mengganggu orang. Artinya tetap gak boleh. Kecuali racingnya yang ngebas, duk. Ya, jangan mengganggu orang. Pilih racing yang sesuai dengan syariat. Tuku ning bengkel, mang tuku racing sing sesuai dengan syariat Islam. Ya, atas dasar mengganggu atau tidak, ya. Subhanallah, kalau kita benar-benar zuhud, ya, memperhatikan betul kaidah syariat Islam, kita akan benar-benar berhati-hati dalam bermuamalah atau bermuasyarah. Kadang-kadang kan kita di jalan tuh, ya, ada mobil truk, ya, kemudian kita kena debunya karena sebab mobil truk itu lewat, itu ada hukumnya, subhanallah. Maka mobil truk itu penting ditulis di belakangnya, mohon maaf kalau seandainya saya lewat di jalan kemudian debunya mengotori muka kalian, itu untuk menghindari salah satu dosa. Tulis di belakangnya. Ini mah di belakangnya nulisnya enggak, ya, buronan mertua www.com. Tulis yang manfaat di belakang tuh, ya. Mohon maaf kalau sebab gue kamu berdebu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.